Terima kasih ya bocil sabar. Kayak ini, kayak customer service. Terima kasih telah menunggu. Iya, terima kasih ya berkat kalian. Kita langsung masuk ke draft pick. Let's go. Oke. Dangerous Grass yang akan kita mainkan ya Yep. di game yang pertama ini. Kita akan lihat siapa yang akan ada di blue side. Di mana Geek udah langsung menutup ke arah Yves, Fanny. Dijawab dengan Marcel dan juga dan ini dia Valentina Anomali satu Yap. ini. Kayaknya ini udah mulai masuk ke top prio sih kalau buat Valentina ya. Iya. Dan ada banyak opsi yang bisa dibuka dengan dibandingnya Valentina. Misalnya Sora yang keambil lagi sekarang. Masih cukup open dan bahkan Helker masih ready kalau mau dipergunakan oleh Geek Farm. Karena ini adalah Dangerous Grass. Oke. Dangerous Grass ya. Oke, tapi ya kemarin sempat muncul untuk Helkernya dari Baloiski namun belum mendapatkan kemenangan ya, belum menjadi sebuah jawaban pasti lah. Iya. Yap. Walaupun ya memang masih semenakutkan itu, bahkan diakui juga kan kemarin sama teman-teman dari Onyx ya. Yap. Ini ada siapa nih? Sora. Ada Sora, ada Apa? Yesunshin, Aku ada... suka Chusin Ah, Chusin sebenarnya. kebuka, Ya, iya. Chusin. Chusin kah? No. Sora dulu. Oke. Chusin kah? Supposed to ya sih. Karena Chusin lumayan strong ya. Dan Baxia. Wah, gua ngeliat nih Baxia lagi Oh! jadi Iya. jujur ya Baxia lagi bersinar banget di beberapa belakangan ya. Oh no Zuxin. Oh, no. Biasanya priority loh, pick or ban. Yap. Ya, cuma gimana kita lihat kali ini pick or ban-nya ternyata tidak terlihat ke arah si Itul. Ya. Mereka milih ke arah combo balik lagi Baxia Zetian Ya, yang mereka tabrak. prioritaskan. Tabrak, sustain damage, banyak banget burst-nya. Dan kalau kita lihat ada dua target jadi yang dua berbeda. Yap. Sora Marcel, apakah Sora Marcel kali ini akan bersinar atau akan lebih individualism? Sora Marcel. Betul, tapi Glue Chusin dulu itu dia, sabar. Aku lagi pikiran ya, karena kalau kita bilang Marcelnya di ban. Tapi Marcel di mention tadi, itu adalah nama player. Iya. Oke, kalian jangan salah ya. Kayak ini ya, Aurora dan Aurora ya, kayak tim Oh ya. iya, Ya, betul, ada betul, juga kayak kan gitu. Marcel. Oke, tapi dengan akhirnya Chusin juga diambil secara range harusnya untuk head to head yang masih akan dimenangkan oleh Zetian juga ya, poke damage-nya. Yap. Cuma nantinya di team fight ini yang bakal cukup meresahkan. Ya, Efek benar. crowd control-nya ini Om. Baxianya mau di flex ke roamer kah? Atau tetap main buat jadi jungler ya? Karena menurutku sebagai jungler lumayan susah nih ketemu dengan Glue. Ya. Keangkat dengan Lantern Flare. Escape-nya minim jadinya ya. Iya bener. Oke. Masih dijaga untuk fleksibilitasnya tuh karena Arlot. Arlot Ini juga akan menjadi sebuah kombinasi harusnya ya. Win rate masih 100%. buat Arlot ya. Iya. Ya, dan apa kabar Guinevere? Ya kelihatan nih. Guinevere biasanya Gak terlalu gak prayo. terlalu ya. prayo ya. Ada kadang di bandnya di second phase. Iya. Ya, second phase karena banyak banget sekarang cara untuk bisa menghindari Guinevere kan. Apalagi instingnya player MPL tuh kan beda sama kita Om. Insting-insting rakyat biasa. Rakjel. Rakjel kan. Dimana kayak kita ya jalannya polos aja gitu loh. Kalau mereka kan juga tahu. Jadi penggunaannya kalau misalnya nggak dikomboin jadi mubazir Om. Terkadang kenapa mereka harus pakai jungler? Karena masuk sekali ya bisa dibilang pulang ya dengan hanya nama. Ya, oke. Tapi ini masih flex juga buat Geek ya berarti. Sora bisa di gold misalnya. Ya, sangat bisa. Iya. Glue-nya bisa di roamer atau EXP ya berarti ya. Tapi ya mostly sekarang memang ada di roamer. Rom ya, Ya, dulu rom Romnya. banget ya. Oke. Gue suka banget sih kalau Karena- Sora di gold. Karena kalau Glue di rom, itu kita kena blastnya dia, ketempel men, udah slow, keangkat ke atas, udah pasti walk flicker, udah nggak mungkin ngomong flicker. Yap. Ya. Dan Oke. gue suka banget Sora di gold sih. Gue suka banget. Sora gold. Gue lebih suka Sora di gold dari kemarin-kemarin, makanya gue lagi main gold tuh ya gue karena Sora di gold. Sora ya. Tapi ya PR paling ketemu Beatrix aja PR. Tapi secara pemilihan untuk fighter-fighter gold lane sekarang juga memang kan udah turun juga ya. Iya, iya. Semenjak fighter jungler udah naik lagi yang bisa nge-damage. Tapi kalau bawa ke arah marksman itu sabar-sabarnya dibawa ke arah late game. Setuju, sabar-sabar Win karena rate-nya boleh- juga lumayan tinggi kan. Setuju. Sabar, sebenarnya bukan itu sih, itu juga sih Ul. Tambahan sih paling menurut gua. Sabar laningnya. Iya. Karena terkadang ya lu harus sabar dengan gold lane yang udah kehilangan gerobak, Nah, lawan itu tuh yang Sora. susah tuh. Tapi kan orang kadang masih mau coba ambil satu ya. Padahal bisa dibilang kalau misalnya dari gerobak itu lo tumbang, itu lebih banyak yang rugi. Dapat gerobak lo tumbang. Kalau gua better kayak yaudah ikhlas lah. Ikhlas satu gerobak ya. Gue sering banget Om, kalau Tapi- di gold lane lawan Sora-Sora kayak gini tuh bikin musuhnya tuh beda 2-3 level. Tapi kalau musuhnya bisa farming, in the end of the day itu bisa sama loh. Oke.
Tapi Joy di band juga. Akankah kembali hero nyaman untuk make it dimunculkan karena Suyo? Iya. Suyo sih gue. Suyo. Gue Suyo. Akhirnya tadi mereka bisa ban Suyo kan sebenarnya ya. Atau Jujur gue Suyo dibandingkan coy. Suyonya mau diambil sama Bigetron karena Baxianya masih fleksibel. Bisa juga. Ya karena kita ngomongin Nail ya. Iya. Kayak pakai Baxia oke sih sebenarnya. Oh. Tapi kayaknya Nail tuh bisa lebih kuat pakai hero-hero yang agresif. Agresifnya. Tapi ini Sunsin juga masih cukup fleksibel ya. Bisa di tangan Eman tentunya. Yap, kayaknya Eman. Harusnya ya. Yap. Oke. Tapi ada Glurom ini masih memiliki 100% win rate dari 8 kali pick ini. Rom ya pokoknya ya, Rom. Iya. Kalau di rank kita ketemunya Glue Flame Shot. Iya, kalau di rank saya selalu ban sih, lu capek. Capek banget. Dia Dikit-dikit kelihatan naik. jungle kayak seneng banget gitu, langsung dilempar-lempar bola, diajak main gitu. Tapi ya kemungkinan besar juga untuk Geek Fam akan membawa glue-nya ke arah Rom ya. Gue setuju. Masih 100%. Dan gue setuju juga. Suyo, oh mereka lebih milih kalau Leo Moon. Dan kalau ngomongin ke arah Cici, mungkin Kenzinski di sini. Wow. Atlas Fatale. Combo ya, combo ya. Hirofin ya. Combo dimainkan bersama dengan Fury of the Phoenix nanti. Ini yang udah gue bahas dari pas kita baru mulai stream. Di zaman now, udah Combo ya? Combo Ya. gitu loh. Makanya awal tadi nanya Om Awa, Marcel atau Yitri. Om Awa, Marcel, gue Marcel. Kenapa? Alasannya situ. Oke. Lu bisa combo, Oke. tapi lu punya counter juga di sini. Wow. Long time no see. Atlas yang punya heavy CC untuk menangkap ini karena dari Geek bisa dikatakan hero yang punya range cuman ada di Zuxin aja. Itu pun gak terlalu jauh. Fighter-fighter ini bakal bisa ditangkap nih by draft Om Wawa. Makum ada di Bigetron by Fatality ya. Wow. Oh, Sama. Geek Farm gua. Oke. Sora bisa nggak nih nge-counter dari Atlas tersebut? Alright. Oke, kita bakal melihat pembukaan match di day yang kedua. Malam Minggu, Epel Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Tao. Wow, akhirnya kita akan melihat bagaimana Geek Fam membuktikan apakah mereka mampu untuk lepas dari zona yang sangat-sangat mengerikan untuk dirinya ya Om. Benar, mereka butuh poin kemenangan juga. Dan ini kita mention tadi ya, lengket kalau sudah kena seperti ini. Oh, first blood kah? Flicker mau tidak mau dikeluarkan oleh sosok dari Moreno. Depan di depan sana, pergerakan dari Nail, walaupun pakai Baxia sekalipun gak ada urusan ya Ul. Gak ada. Gak ada urusan, Tetep cuek. ya, Nail kan A-nya agresif banget ya. Jauh tuh walaupun di belakang ya. Tapi minusnya mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam ini Om, invasi jungle. Oke. Oke, melihat dari emblem juga ya. Dua emblem basic common nih standarnya untuk Blue dan juga Chusin. Tapi aku penasaran untuk lihat dari Atlas. Moreno nggak punya flicker. Moreno udah gak ada flicker lagi, dan first blood. No way Moreno. Maloyski berhasil menemukan first blood dari Moreno yang sudah tidak memiliki pasif dan sudah tidak memiliki flicker. Yap, dan ini adalah jawaban juga kenapa Chusin ini sangat prayo ya untuk sekarang. Iya. Dan dia bisa dikombinasikan dengan glue tadi. Iya. Jadi slownya sangat nge-stack, akan sangat-sangat bertumpuk sekali yang membuat siapapun yang nggak punya battle spell flicker atau efek dash akan kemakan. Oh, Maloyski masih mencoba untuk memaksakan mendapatkan sosok dari seorang Nail, tapi di sana Nail terperangkap tidak ada jalan untuk pulang dengan medkit. Bahkan sosok dari Vince mengeluarkan flicker mencoba untuk menyelamatkan Nail, tidak ada jalan karena tidak ada Fatali yang berada di level 2, masih terlalu jauh. Resiko yang di tangan Nail kali ini sudah semakin banyak. Kenapa? Pertama dia Baxia Ul, bukan hero farming. Baxia tidak bisa invite jungle dan bahkan kali ini Baxianya diinvasi jungle-nya. Iya, wah ditabrak Marcel. Oh, Marcel masih mau lebih, one by one situation, no flicker untuk memaksakan keadaan. Sebenarnya bisa tadi, tapi nggak worth it ketika tahu Atlasnya belum level 4. Wah gila ini Marcel bener-bener agresif banget ya. Tapi ini dari Bigetron pertanyaannya cuma satu sih dari aku Om. Yep. Kalau memang kombonya akan berjalan, siapa yang bisa menginstan burst damage secara pasti? Menurutku dari Bigetron kan ya. Pasti dari Sunshine juga nanti buat di late game-nya. Tapi butuh kan. waktu. Butuh waktu. Dan sekarang ya hanya waktu yang harus dicarikan untuk Eman ya. Karena untuk early game mereka sudah sangat kepegang sekali sekarang kelihatan. Ya dengan 2 poin kill, turtle-nya juga didapetin. Dan ini juga menjadi jawaban di saat kayak Marcelnya mengetahui tugas dia adalah ya udah zoning aja, pukul mundur pemain-pemain dari Bigetron. Yap. Sangat jalan ya. Dan yang concernnya untuk Geek sebenarnya kalau goldnya nanti sama item
pastinya damage akan lebih besar, akan bisa diberikan dari Eman. Jujur nih Baloy nyebelin banget lihat Moreno pasifnya dipaksa keluar terus. Bahkan Retribution telah dikeluarkan oleh Niles. Makin memasuki satu momentum dengan adanya point kill akan didapatkan dari seorang Niles nggak? Tapi terlalu jauh. Tapi lihat dengan adanya insting dari Baloyski berhasil menghindari Arlott. Ya, Final Flash tidak mendapatkan target siapapun dan lihat ditabrak-tabrak lagi. Oke, tapi lihat di depan sana langsung ada Fernando Pedro dan Moreno. Gagal untuk bisa menghentikan pergerakan dari sosok dari seorang Marcel. Mendapat poin atas sosok dari Nile. Adalah keuntungan yang sangat besar. Dan lihat heart rate didapati oleh seorang Nile kali ini. Agak cukup rendah dan Moreno cukup tinggi karena mereka udah mulai memasuki fase team fight. Sedangkan dari Baloyski. Oke, gua dalam posisi yang sangat nyaman dan aman. Wow, ini Marcel berani banget ya pastinya untuk menukar nyawa bagi sosok jungler dari Bigetron. Dan itu adalah pertukaran yang sangat-sangat mahal untuk Geek Worth Fam. it! Yap, sangat berani. Tadi flicker kan ya? Ya. Battle spell yang selalu dibuang juga tadi untuk bisa mengejar lawannya. Dan sejauh ini kita melihat dari Bigetron by Vitality ya mau gak mau mereka harus defense dulu ya. Posisi defensif. Karena dari tadi Geek Fam ketika mereka menyerang, mereka selalu bisa dapetin poinnya. Melihat bagaimana kondisi dari Bigetron yang memang belum punya item. Oke, Eman kali ini udah harus ikutin satu suara. Kenapa? Gue bisa bilang ikutin satu suara. Vince sudah berada di level 4. Dan di sana juga Moreno udah standby. Dengan Fury of the Phoenix ya. Fatali menjadi penentu. Kalau Fatali tidak menjadi penentu juga, Bigetron by Vitality akan lebih dalam lagi kali ini. Dan Marcel di depan sana fokus menunjukkan Moreno supaya tidak ada wobok-wobok cobrol. Dan berhasil mendapatkan satu poin kill dalam flicker Marcel. Zoning out terhadap 3 pemain yang diberikan dari tim Bigetron by Vitality. Menimbulkan satu turtle dan satu point kill. Is it worth it? Tapi nampaknya Fatalen hanya satu orang saja mendapatkan Baloyski. Tapi tidak terlalu worth it semenjak Mekis bisa dapetin 2 point kill. Resiko yang didapat di Bigetron tidak bisa diminimalisir kali ini. Wah, Geek Fam akhirnya menunjukkan bahwa ya kekuatan early game mereka sangat-sangat kuat dan mereka implementasi itu dengan baik. Yap. Wow, Marcel sih ini dapetin kredit spesial ya untuk di 5 menit pertama ini Om. Sangat-sangat menargetkan dan berhasil ya. Ya. Untuk mendapatkan target tersebut. Alasan saya bilang Marcel tadi. Karena dia lebih datang, bukan tentang laning doang ul sebagai EXP laner. Ya, tapi so far juga Eman harus bisa ditutup ya. Dan pressure dari Giggs sudah mulai menuju ke Eman. Dapetin Kenziski juga masih oke sih. Menurutku untuk Eman, walaupun ya nggak maksimal ya cicil 1 point kill aja. Karena Eman juga bukan waktunya dia untuk bersinar di menit kelima. Iya, apalagi ketemunya sama Glue yang udah mulai fokus ke dia juga ya. Tapi Marcel... Oke, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi Marcel terbang dengan damage yang cukup besar. Tapi damage burst dari Marcel tidak cukup untuk menutup jalan karena Shogun. Petir bukan sembarang petir, kali ini masih terlalu dini untuk bisa mendapatkan point kill atas Shogun. Dan posisi dari Nile lagi dengan pasifnya yang ngebuat lifesteal dari sosok Marcel ini gak tinggi tadi di atas. Oke, Marcelnya tumbang memang, tapi ada waktu juga yang dibeli. Bottom lane, outer turretnya hancur Om. Yap. Tapi nanti sudah pakai Retrin, lumayan mengganggu terus ya. Inilah mungkin kenapa kredit untuk Blue sendiri ada di angka 100% sebagai roamer. Yes. Bisa nempel, ngeliatin semua situasi yang ada di lawannya. Dan bahkan pressure-nya selalu bisa masuk karena dia adalah hero yang sangat sulit untuk bisa langsung di instant burst. Dipanisnya susah ya? Sangat, dipanis ngebelah. Habis ngebelah bisa naik ke atas kita plus 35% HP. Ah, ditambah lagi kalau ngomongin ke arah Baloy, ini yang nyebelinnya dia bisa ngilangin pasifnya dari Moreno. Pasif dari Zetkan ini bisa gampang banget hilangnya Om. Disambit begitu kan langsung hilang pasifnya. Tapi dari bottom lane Kenziski menjadi target utama. Eman belum mencoba untuk di zoning out. Tapi di belakang sana Shogun. Belum ada final slash. Mundur kembali. Menunggu momentum. Pin. Coba untuk mulai maju sedikit demi sedikit. Apakah ada saling momentum tapi belum dikeluarkan. Mereka sabar. Karena tim fightnya sesungguhnya ada di Turtle. Iya, karena kalau mau diangkat juga ini follow up-nya minim banget ya. Moreno nggak siap dengan Fury of the Phoenix-nya juga. Sementara itu ya memang menahan untuk mencoba kontes ke area Turtle. Nile maju ke depan. Menuju ke arah Mekis. Apakah heart rate dari seorang Nile akan cukup tinggi untuk mengadu ke dalam Retribution? Atau mereka akan coba lepaskan? Tapi Film menunjukkan batang hidungnya. Yang menandakan tidak ada adu Retribution kali ini. Marcel fokus ke arah Eman. Damage-nya terlalu sakit. Belum ada flicker. Just in case. Posisi dari Marcel kali ini sangat bagus. Dia nutup 3 pemain di sana. Yes, perfect turtle nih buat Geek Fam. Sebuah awal yang manis. Shogun mau mainin momentum dengan Final Slash. Tapi nampaknya tidak terlalu mampu dengan satu fatali ke orang dan Final Slash. Mendapatkan 2 tapi di belakang sana. Finn menjadi target utama. Baloyski tidak bisa dibendung. Dia bisa diberikan oleh seorang Eman. Terlalu sakit. Dan akhirnya tanpa ada pertukaran sama sekali. Ya tapi terlalu banyak juga gak sih resource tadi untuk makan Baloyski Om? Banyak.
Banyak sehingga ya sekarang dari Bigetron mereka harus sedikit reset dulu ya. Agak tahan di belakang, tapi kita sudah melihat bagaimana potensi Eman waktu join team fight. Sudah mulai ada damage yang akan bisa di-deliver oleh Bigetron by Fatality. Oke. Tenang lagi, tapi ya lambat laun ini Bigetron kayaknya masih akan harus swap. Eman bener-bener diancam sih sekarang. Marcel tahu tapi akan hal tersebut. Iya, ini karena Dia tahu. Eman yang bakal jadi jawaban di late game gak sih? Iya, dia tahu ketika Eman coba mancing keributan, Eman nggak sendiri. Emang lu jago, tapi lu nggak sendiri juga, Man. Iya. Tapi sebenarnya tidak melulu soal Eman loh. Ingat masih ada combo yang harus bisa dihindari juga kan. Yes. Di late game semakin jadi kombonya ketika item juga sudah selesai. Apa katanya Trinity Mage ya katanya? Iya. Gua sih, Divine, Holy Crystal, Lightning Transient. Iya. gue jujur nungguin Shogun sih. Gue jujur nungguin Shogun. Karena di sini kalau ngeliat Finn, orang mata udah pada ke Finn semua. Jadi gimana Shogun dengan Final Slash-nya? Mungkin itu jadi jawaban untuk Fataling dari Finn. Gak melulu harus Rico yang buka om. Ya, tapi aku nunggu ini juga, sebenarnya combo siapapun. Di combo dengan Fury of the Phoenix nanti. Oke, tapi informasi yang didapatkan adalah kejar nih. tidak ada sosok dari seorang Atlas. Mendapatkan informasi Marcel terlihat, tapi Eman terlalu dalam, damage-nya terlalu Boy. besar. Nail melakukan following up dan Aboy. Aboy. Purify Gaming, Wow. save the day for this time. Aboy. Selamat! Berkat Purify. Iya. Dia nggak mau berhenti di tengah jalan, dia tahu satu kali berhenti. Eman nggak harus pakai flicker untuk menjumpai dirinya. Ya itu adalah sebuah backup yang cepat juga dari Aboy ya setelah Marcelnya dikejar-kejar juga. Sementara itu kali ini terlihat ada We Know This. Ini menjadi debut Atlas di MPL ID season 17 setelah terakhir digunakan oleh Dreams pada season 14. Regular season di saat EVOS menang atas Rebellion. Satu setengah Satu setengah tahun ya. tahun ya, 3 season absen. Dreams ya tapi ya. Iya, tapi memang Atlas ini hero yang susah buat bisa digunakan juga kan. Mengingat powernya dia muncul di level 4. Ya, 1-2 lumayan susah dia. powernya muncul di level 1, 2, 3. 4. Terus juga dia untuk nge-momentum juga orang semua udah tahu cara ngindarinnya. Ya makanya kenapa nggak ditukar Shogun yang initiate. Gitu. Bisa, tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Iya. Momen mana yang masuk kita bisa follow up dengan Cetian. Prediknya kalau ke Shogun masih lama gitu loh, masih susah. Ada Final Slash menuju ke arah Paoloyski. Target tapi lihat di belakang sana. Flicker mau tidak mau dikeluarkan dan akan ke arah Fataling kali ini dengan Fury of the Phoenix. Oh, Fataling berhasil mendapatkan satu. Tapi Marcel menghentikan semua pergerakan dari tim Bigetron by Vitality. A cloud moment yang membuat semua crowd control dari Bigetron by Vitality harus terhenti sekejap. Memang mengejar ya ke arah Baloyski terus menerus tadi memang semuanya dikeluarin. Dan Kenziski hadir mengikat 2 orang. Akhirnya memudahkan Aboy untuk kembali menargetkan bagaimana dia punya efek knock up. Om Wawa. Iya, meskipun cuma dapat 1 tadi ya juga Iya. ya. Ingat, dari Bigetron mereka nggak bisa fight juga terlalu lama. Ketika selesai dari efek Fatalingnya mereka harus segera minimal dapat 1. Kalau tidak, ini damager. Make It yang dengan Leomord akan menginjak siapapun. Item dari Make It bahkan ini Marcel. sudah hampir lengkap semuanya. Marcel. Karena kalau Marcel ini Eman. tumbang ini lumayan bahaya. Dan lihat di sana Uh-oh. Marcel memaksakan ke arah tapi nampaknya tetap harus ditumbangin. Dengan punishment yang dilakukan terhadap sosok dari seorang Marcel. Ini mendapatkan kesempatan untuk Bigetron by Vitality. Mereka tidak harus worry dengan cloud moment yang diberikan oleh Sora. Itu di luar kuasa ya, di luar map. Lari ke Sampai situ. ke Brawl. Pindah map sebelah, tapi ini dia untuk Lordnya sebenarnya masih bisa ditahan juga. Cuman lambat laun ini Geek Fam kembali memupuk keunggulan mereka dari segi goldnya juga nih Om Wawa. Iya, ada kesempatan ya untuk mereka bisa menahan juga jadi less pressure tadi dari Geek karena mereka harus kehilangan Marcel. Blood Wings untuk Aboy, tadi itemnya Endless dari Endless War X Brute dan juga Tough Boots ini untuk Make It. Jadi Leomordnya memang punya daya dorong yang besar juga, bahkan Legend Sword baru selesai. Bisa membeli lagi sebuah item damage yang besar, physical damage. Cuman ya, Glue nih, ini Glue jadi sedikit masalah juga karena dari tadi Balowski selalu mengganggu. Dan source skill dari Bigetron by Fatality ini selalu bisa dimakan dengan Baloyski, iya karena dari tadi kita ngeliat Fataling memang 2 kali ya fokus Iya. ke arah Baloyski sendirian aja loh. Itu pun kayak dia udah low HP kan. Buat Balonya tadi sudah bisa dipastikan. Wah, super. dipaksa Aboy. lagi Aboy. Kali ini dikejar oleh seorang Eman yang masih memiliki flicker. Dan Eman terangkat dan Marcel melakukan follow up dari sayangnya. Para pasukan dari tim Bigetron. Mereka berhasil mendapatkan 1 momen kill dari Aboy. Lagi dan lagi Moreno dengan kekuatan api. Global presence ya dengan Fury of the Phoenix-nya juga. Oh, Fataling berhasil mendapatkan wabak combo coba dan menghilangkan seorang Venkis. Bahkan di depan sana damage dari Moreno terlalu besar untuk bisa dihempaskan para pasukan dari Bigetron by Vitality. Eman memang tertikdan, tapi Baloyski akan menjadi pertukaran. Dan sayangnya
Mereka mendapatkan momen tersebut tidak di saat yang tepat karena tidak ada netral objektif. Iya, Lordnya masih dalam 40 detik lagi. Cuman akhirnya Bigetron mereka menemukan kombinasi yang berjalan. Dapetin 2-3 target tadi untuk pinnya juga. Itu menjadi sebuah hal yang dinantikan oleh Bigetron, Om. Ya, sedikit mengejar ya. Ya. Mungkin ketertinggalan dari gold juga. Dan momen seperti itu yang harus selalu bisa dicari Marcel. Marcel, really? Dia Serius? terlalu agresif, terlalu bermain seorang diri dan Marcel menghindari Final Slash Flicker 2. Berhasil dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Bigetron dan GigFam. Cukup adil. Dan di sini mungkin nggak adil untuk Moreno jujur. Dengan roknya yang panjang, dia selain flicker apalagi untuk kabur. Buntutnya panjang itu Iya. paling panjang. Apalagi gitu loh. Tapi Marcel ini beraninya berani banget sih. Iya, karena lagi-lagi ya, flicker loh. Tapi gue ngeliat tadi aksinya Marcel yang tadi barusan ini. Ya. Menurut gue nggak wise. Iya. Udah mulai kemakan adrenalin. Ya, dan juga jangan sampai itu terjadi lagi di menit-menit yang krusial gitu loh. Di saat waktu spawnnya lama, kalau dia kepanis gimana? Ya itu dia, menurut gua Marcel udah mulai harus turunin si agresivitasnya dia yang sendiri seperti itu. Galak banget ya. Ya, walaupun saya tadi Aul tanya Yetri atau Marcel ya karena team fight-nya ya. Tapi kalau sendiri kayak gitu apa bedanya sama Yetri? Gitu loh. Oh, Nael, dia juga gak boleh terlalu depan loh. Final Slash for nothing! Final Slash for nothing mundur. Apakah ada tim fight selanjutnya karena Finn di depan sana mencoba untuk menutup jalan berpasukan dari tim GigFam. Di arah belakang, Shogun Sakratul Maut, no way! Shogunnya hilang di saat, oh my god, netral objektifnya ini loh Ul yang gue maksud. Finn kalau dapetin cuma Kenzie skin gak worth it sekali. Finn mau tidak mau harus ada Fataling. Hanya ada satu depan sana dengan Fury of the Phoenix mundur karena belakang damage masih belum cukup. Marcel kali ini bersinar dan Nael terperangkap oleh Paloyski. Nael ditunggangin. Nani nung untuk Nael. Oh, kalah jumlah, mau coba untuk inisiasi. Tadi di saat dia lagi perfect match juga, Om. Yap. Itu HP-nya udah gerus duluan dari Finn-nya. Sangat sih, dan tadi momen dari Shogun juga ya, ketika dia membuka juga itu gak ada target yang memang bisa langsung dihajar dengan Bigetron by Fatality. Dan Final Slash miss, wah, harus mundur ke belakang, dan efek dari lawan Cusin gak bisa kabur. Oke, informasi kali ini Baloyski memaksa flicker menuju ke arah Eman terperangkap. Untungnya gak ada following up damage. Bayangkan kalau di situ ada Aboy. The final slash yang on point membuat Baloyski masuk ke dalam kandang. Gak ada jalan untuk pulang. Where are you going, Baloyski? Nowhere to run, Baloyski. Akhirnya punish ya yang bisa dilakukan juga. Sementara itu berarti untuk Lord yang sudah didapatkan oleh GigFam, mereka hanya bisa memfollow up dengan 4 pemain saja. Dan harusnya ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron bisa menahan lebih lama lagi, Om. Pasti ya, jelas. Daya gedor akan berkurang juga, apalagi Balo yang tumbang, berarti gak bisa setup. Oke, menuju ke arah Finn di depan sana dan langsung ada Sora. Club moment tapi ternyata Shogun di belakang mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim GigFam. Tidak ada jalan untuk pulang dan Marcel still survive. A boy, a save the day for Marcel. Sky Piercer sih yang menjadi sebuah jawaban untuk Aboy. Akhirnya bisa membuat flanking dari Shogun yang ingin coba menangkap backline-nya gagal. Gila, Aboy menyelamatkan Marcel dari kematian yang udah di ujung tanduk itu, bayangkan. Ya kan, Death Reaper udah tinggal mengayungkan celuritnya nggak jadi karena Aboy. Ya. Diambil. Balikin dulu, nanti ya. Pegang pala. Kalau di karton-karton pegang pala. Oke, ini Make It. Full item ya, Queen Swing untuk last item buat Oke. Make It seperti tanpa Imo nih. Tanpa Imo, belum pakai Imo ya. Tapi ini benar-benar dari Bigetron by Fatality mau gak mau mereka harus menunggu momen yang bisa diciptakan. Entah itu dari Finn atau mungkin dari Shogun nanti. Ya gue suka sih Aboy udah mulai kembali bermain dengan hero-nya lah ya. Bisa nge-make play ya dibandingkan dia harus cuma diem aja. Hero combo yang gak punya mobility karena ya Aboy cukup kuat untuk penyelamatan, inisiasi. Itu kan memang salah satu yang membuat Aboy naik down waktu itu. Yes, karena dari Clock of Destiny ya benar-benar dijadiin ternyata Om Wawa. Yep. Dan Trinity match-nya nih untuk Moreno udah selesai. Kadang Setian nih di underestimate damage-nya, tapi sakit juga. Sakit banget. Gue di mid cuma bisa Zetian BTW sekarang. Kalau gue dapet mid gue cuma main Zetian. Enak toh Cetian. Enak. Tapi kalau udah dikejar-kejar Ya udah. kayak begini-begini ya. Kan dia mirip Rora roknya kan. Panjangan dia om. Anjir. Panjangan dia jujur. Iya, banyak ini aksen-aksen kan. Tapi kan skin baru nih. Jujur, kalau gue mending Rora om. Rora, ya. Rora tuh masih ada winter gratis Bisa gitu jadi loh. batu ya dia. Iya, masih ada winternya. Dan itu winternya kalau teman-teman lo cukup peka, ya lumayan waktu buying time-nya. Ya, sedetik 2 detik ya. Tapi kalau Zetian kan ya udahlah ya ikhlas ya. Ikhlas ya. Ada, dia punya ada juga. Celestial Rope doang Iya, kan. udah Tapi kan mundurin. dipancing sama Baloy. Udah langsung Mundur. pecah om. Dari tadi
Lihat gak, apa Moreno pernah punya pasif yang lama di mid lane tadi di awal? Kok cooldown terus ya. Iya kok pecah terus, dilempar anak kecil pecah. Kan masuknya si bulir-bulir jeruk terbaiknya Baloyski itu kan tetap masuknya karakter. Oke, tapi Lord sekarang sudah muncul juga ya. Kan seperti apa lagi upaya yang ingin dilakukan oleh Bigetron. Karena kebetulan untuk sebuah base turret yang hancur itu ada di bawah. Maintainnya masih lumayan oke lah, masih dekat sama area dari Lordnya Om. Ya tapi Yoyo Blitz baru dipakai juga ya. Kita ngeliat tuh mau fight nih. Oke, mau fight di depan sana. Nile tapi membuka terlalu dini gak sih? Karena power of retribution ada di Nile dan mereka memilih satu suara untuk apa? Mundur. Oh, informasi Marcel. terlihat. Marcel. Almost. Tapi distraction yang dilakukan lumayan cukup. Tapi gue agak suka banget pas dia standby di situ sih. Iya ya. Karena porsinya adalah kalau dia di team fightin, ada Fatal Link, Marcel tuh setupnya langsung Iya. sisi. Langsung keangkat juga ya. Tapi ya aman banget untuk sejauh ini dari Geek Fam. Mereka dapetin Lord tanpa adanya pun upaya kontes dari Bigetron. Dan sekarang Make It sudah menyelesaikan satu buah Rose Gold Meteor yang mau, Pak. Iya, menarik ya. Jual sepatu dia. Iya jual sepatu. Wah iya ya. Dia jual sepatu loh. Tidak ada ini dong berarti. Tidak ada sepatu dia. Iya sepatu. Ya kan nanti beli sepatu kalau mau lawan Lord aja. Iya ya buat retri ya. Buat Ya retri. 2 menit mah cari duit buat sepatu cukup. Heeh. Ya kan? Jadi dia benar-benar kayak full item ya ini untuk Make It. Oke, tapi Lord sudah mulai memasuki ke dalam. Ini bintang turret dari Bigetron by Vitality. Mereka masih menunggu momentum oleh para pasukan tim Geek Fam untuk bisa masuk ke dalam. Karena main course utama mereka ternyata bukan bersama dengan Lord, tapi dengan super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Yap. Clear minion terlebih dahulu. Mid lane menjadi sebuah jawaban. Informasi dari Eman. Dengan pemain yang cukup berdekatan. Baloyski di depan sana tapi Panas Slash telah dikeluarkan. Menunjukkan Kensinski tidak cukup baik. Dan Boriam dan Phoenix. Belum ada Fatalik. Sora! Meng-cancel pergerakan dari Bigetron by Vitality. Lihat di belakang sana. Marcel! Menutup damage dealer Bigetron. Gak bisa mendeliver apapun ke depan. Dan memisahkan Shogun seorang diri. Terlalu jauh. Tersisa 3 pemain dari Bigetron by Vitality kali ini. Oke, dan harusnya kali ini akan kembali di follow up Super Wave Minion dari Geek Fam. Super Wave minion. Fokus menuju ke Ravin. Masih memiliki Fatal Link. Apakah akan dikeluarkan? Tapi sekarang ada Fatal Link! Baloy. Tapi bahkan menjadi sebuah kematian untuk pin tersebut. Fokus ke Ravin. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Geek Fam. Kali ini Eman flicker ke depan dan Shutdown akhirnya menambahkan double kill. Looking for triple kill. Dan Eman, sorry to say, kamu gak bisa bersinar sekarang. Karena Geek Fam berhasil mengambil poin di game yang pertama. 20 menit game berlangsung tapi Geek Fam akhirnya mampu untuk bisa menemukan sebuah formula yang cukup berhasil dibawakan di game yang pertama. Agresivitas dari Marcel yang bukan hero, tapi pergerakannya layaknya juga hero. Yap. Dan mengejutkan ya, Bigetron. Ternyata mereka tumbang nih ya dengan line up yang mereka bawakan dapetin poin kemenangan juga. Dan kombonya jadi nggak terlalu berjalan gak sih? Menurutku karena ada Glucusin itu di Itu early tuh. Glucusinnya. Glucusin itu sangat menutup pergerakan dari Bigetron untuk mid dan juga roam mereka. Ya bukan tanpa alasan Marcel dimainkan menjadi line up. Karena wombo combo combro yang diberikan oleh Geek Fam ternyata menimbulkan impact yang tinggi. Dan ini adalah salah satu kesempatan Marcel untuk bersinar menjadi XP lane dari Geek Fam. Ya berani. Kalau untuk Marcel, Ya. begitu banyak spell flicker juga yang dipakai, tapi dengan membuang spell flicker, ada korban yang juga selalu jatuh dari pihak Bigetron by Vitality. Ya, ini berani banget sih. Ini selalu buang flicker dia ke depan. Dia bersinar, tapi jujur ketika adrenalin sudah ngambil dirinya itu dia harus kurangin sih. Ya. Karena dia udah bagus banget dari tadi. Cuma dengan ada di atas, untung aja Poreno flicker. Bayangin kalau tadi Poreno nggak flicker. Ya. Tapi ya, yang lainnya juga lumayan oke sih. Mungkin seperti Kenzie dengan cicinya ini bisa pegangkan untuk hero-hero tank. Ya. Atlas cepat bisa dikikis HP-nya, Yoyo Blitz itu juga sama kan, Baxia juga bisa kepegang dengan Cici. Jadi ini sangat-sangat jalan sekali. Draft yang dimainkan oleh Geek Fam. Wow. Dan semakin tidak tertebak lagi ya Geek Fam yang kayaknya kita lihat dari tadi, dari kemarin jalannya buntu. Sekarang udah mulai ada jalan keluar. Justru Bigetronnya. Bigetronnya yang justru bingung. Wah, ini- Justru Bigetronnya yang buntu loh lihat. Let's go tuh kata Bigetroners go. masih let's go. Itu dia lah fans. Mau kalah mau menang harus Ya. let's go dulu. Let's go, let's go. Harus hajar dulu. Ya, dan memang akhirnya ya early yang dipegang sama Geek Fam. Mereka maintain dengan begitu baik juga dan kayak Yep. gak terlalu banyak kayak celah-celah yang bisa diambil sama Bigetron untuk comebacknya itu loh. Ya.
Mereka pakai apa Ul Iya sekarang? sih. Ya mereka lumayan kesetir di awal ya. Dan bahkan dengan Baxi yang dibawakan itu tadi. Ini kan lemah dengan glue. Selalu bisa ketempel dengan glue. Pasti takut ngeliat glue aja ini kalau ketempel gawat nih. Justru gue mengandalkan Shogun banget di sini. Sebagai titik balik dari Bigetron by Vitality. Ya. Tapi nampaknya ketika Shogun udah dalam momentum yang tepat, following up-nya karena memang mereka udah kalah gol dari awal, itu agak cukup sulit ya tadi ya. Sama banyak ini juga gak sih Final Slash yang gak dapetin Iya, setuju. siapapun. Miss. Miss. Ya banyak yang miss, banyak yang uncalculate. Ya karena kalau kita ngomongin Atlas, semua orang udah bisa banget untuk ngindarin Atlas. Tapi kalau posisi kali ini kan, memang cukup mengandalkan ke arah Shogun Om. Tuh. Iya, mau gak mau ya. Tapi itu flicker play dari Marcel ya. Yang berulang kali memang menargetkan minimal dia dapat satu. Jadi ada selalu 1-for-1 juga. Sedangkan daripada itu juga yang lain di belakangnya Aboy ini selalu siap. Siap menyenter siapapun yang di depan. Yang mengganggu. Crimson Beacon, Lantern Flare, itulah yang membuat Chusin plus Glue. Slow yang sangat luar biasa dipadukan juga dengan Marcel yang bermain dengan agresif. Itu tadi bagus banget dia nutup deliver damage-nya dari Bigetron. So kita bakal menyaksikan MVP di game yang pertama. Please welcome Marcel, welcome to the club. Akhirnya Marcel. Apakah ini ada sedikit ini ajang pembuktian juga sebenarnya? wajib Biasanya kalau ada dong. lapisan-lapisan tuh jadi makin gimana gitu. Ya gak cuma itu kan, sempat digantikan kan. Iya itu makanya. Ya jangan sampai digantikan lagi gitu. Tapi memang akhirnya Marcel membuktikan ya, bukan cuma hero doang yang Marcelnya OP, ini lagi overpower juga nih kayaknya. Ya. Mode Thunder ya. Yang The Thunder. Mode Thunder dari Marcel dengan Sora yang dipakai. Tapi banyak sih memang momen-momen dari Bigetron by Vitality juga yang cukup kebuang. Karena mereka gak punya damage yang cukup di early game. Iya. Sehingga mereka bisa diacak-acak di belakang atau waktu si Finn-nya mungkin set up di depan, follow up-nya tuh gak terlalu masuk. Dan cuma dapetin targetnya itu paling banyak 1 atau 2 deh. Iya, kayak 2. Tadi ini barusan tadi. Iya. Backline-nya benar-benar diacak-acak sama Marcel ya. Iya. Karena kalau ini kan satu ini bahkan skill target tuh kan di sini. Dapat 1 dibalikin semuanya lagi. Iya, ini bagus banget lagi kombonya malah lebih jalan kan pakai Iya. curtain call, diangkat lagi. Nah ini nih. Gimana ya Allah. Sampai ke map sebelah ya. Pindah map dia. Di sini Aboy tumbangnya karena Fury of the Phoenix Jadi ya. Phoenix ya. Ya ada escape-nya juga tadi. Tapi ya Mas, secara overall kepegang banget Bigetron by Vitality. Mereka berusaha untuk mainin combo. Tapi combo mereka patah karena mereka tidak punya damage yang cukup untuk bisa mengeksekusi. Itu pertanyaan dari awal kan, Iya. siapa yang nge-follow up burst pastinya itu loh. Ya betul kok harus ada di Eman, tapi Eman pun ternyata nih kalau kita lihat sebagai marksman, dia harus jaga jarak di belakang. Iya dan dia dihantui. Dihantui Baloy. Sebelah saya Sora, sebelah kanan Blue. Mau yang mana kan akhirnya? Pusing. Iya. Dan fight terakhir memang dari Bigetron by Vitality mereka sudah lumayan kepecah ya. Sudah bisa dipisahkan dan sudah bisa dipegang dengan Geekham semuanya. Oke, 20 menit ya waktunya cukup panjang sebenarnya, cuman bener-bener dipegang terus sama Geekfam ya. Yep. Gak ada gitu loh momen dari Bigetron yang punya window besar gitu untuk comeback. Karena ya berkali-kali mau ngandelin damage dealer di Eman, Emannya selalu ketempelan. Susah sih buat Eman buat maju juga ya. Memang punya Traceless bisa kabur. Tapi kalau dia udah dash ke belakang, buang flicker lagi, mau datang yang kedua itu udah ragu nanti. Yap. Nah ini dia buat itemnya. Lihat tuh teman-teman semuanya. Leomord tanpa sepatu. Iya, tadi terakhir langsung Rose Gold kan. Iya, langsung Ya, cross gold ya. Iya, biar aman aja, biar sustain. Aboy juga kan, COD udah tebel-tebel semuanya dan bisa ya kategorinya jadi lah ini pemain-pemain Geekfam. Ya, justru aku pikir ya, pertama kayak Geekfam ini hero-nya nempel semua. Itu bakal enak banget gitu dipegangin sama Atlasnya. Cuman ternyata balik lagi follow up damage-nya minim banget. Soranya ini. Soranya ke Di belakang. detik terakhir. Dia nutup 3 pemain Iya. Bigetron. Akhirnya Shogun cuma berpasrah diri di luar sana. Real. Soranya ini menemukan gameplay yang sangat bagus untuk di game kali ini. Walaupun tetap masih ada evaluasi. Oke, Adrenalin harus diturunin, itu penting Om. oke. Coba bayangin kalau tadi semua skema yang dibuat sama Aul terjadi tanpa adanya Sora. Karena Soranya udah terlalu adrenalin, apa enggak dibalikin gitu. Ya, itu lumayan susah ya. Tapi ada satu kalau selain Sora nih ya, selain Sora, hero yang paling mereka potkan tadi itu, aduh, antara Chusin atau Glue bagus mana ya? Chusin sih kalau aku sih. Chusinnya ini benar-benar pegang loh semuanya. Iya, tapi karena menurutku Nggak bisa dua-duanya juga pulang. sama bagusnya sih. Sama bagus ya? Iya, kayak kuat banget River di Iya, di early. tengahnya. Early-nya itu kalau level 1 tadi kan flickernya kebuang. Heeh. Flickernya gak ada, tiba-tiba first blood. Heeh.
Susah banget tadi. Yap, tapi kita punya Rich Guy by Todak yang jatuh pada ade. Make It dengan Orang kaya. 773 Wong Suki. Wong Suki. Suki. Orang ade. Kita ada pelajaran bahasa ya, dari bahasa daerah ya tadi di Iya. Ruang Talent ya. Wong Suki ini kepada Make It yang gua bisa bilang catatannya farming dengan aman, nyaman, berkat teman-teman. Ya, Ya, dan mencuri juga begitu banyak purple dan juga orange tadi. dan perfect turtle. Perfect objective loh juga. Iya, benar-benar. Susah banget tadi tuh bikin turn by fatality. Mereka gak bisa